Ya, bertemu kembali di kuliah TI 2231 Perencanaan Pengendalian Produksi. Kita lanjutkan materi tentang forecasting. Kali ini video ke-6 akan bicara tentang metode untuk seasonal series. Seasonal artinya pola musiman, ya, musiman. Baik, jadi forecasting method untuk problem yang musiman ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dulu. Yang pertama, dia mempunyai pola yang berulang setiap n waktu, n periode waktu. Ya, nanti n-nya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 12. Ya. Dan kita mengasumsikan bahwa ada faktor pengali disebut dengan multiplier untuk nilai di antara dalam satu siklus, yaitu antara 1 sampai dengan n, ya, dimana sifat atau nilainya adalah kalau seluruh multiplier tadi dijumlahkan sama dengan n. Nah, ini yang disebut dengan faktor musiman, ya. Jadi polanya kalau kita lihat dia berulang. Seperti ini lagi, ya, berulang. Ya. Nah, panjang dari mulai awal kembali lagi ke akhir ini disebut dengan n. Ya, berarti ini kalau contoh ini 1 2 3 4 5 6 6. Jadi ini dalam contoh gambar ini adalah n-nya 6. Jadi siklusnya berulang setiap 6 periode. Ya. Oke, baik. Nah, untuk seasonal faktornya, cara menghitung seasonal faktor untuk yang stationary itu artinya musimannya bergerak pada satu titik sentral tertentu, maka kita bisa gunakan seasonal, ya. Kita menghitung faktor seasonal tanpa, ya, seasonal variasi, namun ingat tidak ada trennya, tanpa tren. Ya. Kemudian metode yang bisa digunakan, yang pertama adalah kita hitung rata-rata dari semua data, sample mean untuk semua data. Jadi hitung rata-rata untuk semua data. Ya, berarti D jumlahkan semua data dari I1 sampai keseluruhan data, misalkan katakanlah M, ya. Kemudian DI kita bagi dengan M, dibagi seluruhnya. Kemudian yang kedua, kita bagi setiap nilai amatan, ya, dengan sample mean-nya tadi. Nah, ini yang disebut dengan faktor CI-nya, C-nya. C itu akan sama dengan misalkan CI, ya, atau CT itu sama dengan berapa demand pada T, kita bagi dengan D rata-rata tadi. Setelah itu nomor 3, ya, C ini kita rata-rata, jadi C1, ya, itu akan sama dengan C, ya, 1 ditambah dengan CN plus 1 dibagi 2, kalau 2 siklus, ya. Kalau asumsinya siklusnya 2. Nah, kita rata-rata, nanti C2 juga demikian, C2 akan sama dengan C2 yang sebelumnya, siklus pertama ditambah siklus berikutnya, kita bagi 2. Nah, itu prinsipnya. Kemudian kita lihat contohnya sekarang. Jadi ini misalkan ada penjualan ayam KFC di Teluk Betung, datanya diberikan setiap hari dalam ribuan potong, ya. Jadi hari Senin di 1 bulan kita kumpulkan data ini. Hari Senin 16.200, kemudian 12.200, kemudian 14.200, 17.300, 22.500. Demikian juga dengan minggu kedua. Minggu kedua dikumpulkan, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, lihat datanya. Datanya itu polanya adalah, ya, jadi tinggi di hari Senin tinggi. Ini misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pola datanya dari tinggi turun, naik lagi di Rabu, kemudian Kamis tambah rame,
Jumat tambah rame. Nah, polanya begitu. Ya, nanti Senin mulai dari turun lagi. Oke, nah, ke pertanyaannya, tentukan faktor seasonalnya, kemudian kita buat perkiraan estimasi peramalan demand harian dari Senin sampai Jumat untuk minggu yang lain. Misalkan untuk kita bisa untuk week ke-5 atau week ke-6, minggu ke-6 dan seterusnya. Ingat, tadi kita pakai stationary ya, pakai seasonal stationary. Sehingga langkah pertama kita hitung semuanya ini. Data ini semua Anda jumlahkan. Ya, dijumlahkan. Jumlahkan semua sigma DI ini dari 1 sampai dengan ini jumlah datanya berarti 5. Ini kan ada 5 kali 4, jadi ada sampai 20, Anda bagi dengan 20. Nanti akan dapat nilai step satunya adalah average-nya 16.430. Karena ini satuannya dalam ribuan ya. Satuannya dalam ribuan. Langkah pertama. Setelah itu kita bagi setiap angkanya dengan min-nya. Jadi contoh di sini kalau kita mau bagi, jadi angka ini 16.000 kita bagi dengan 16.000 ya. Di sini nanti 16.200,2 ini kita bagi dengan 16,43 ya, nanti akan dapatlah angka yang di bawah ini ya, kita dapatkan semuanya. Jadi angka 0,99 ini, yang ini itu adalah diperoleh dari angka 16,2 kita bagi dengan rata-ratanya. Ini kita sebut dengan D ini tadi ya, rata-rata. Dibagi dengan 16,43, dapat 699. Nanti dengan cara yang sama, kita bisa hitung yang bawahnya. 12,2 itu kalau dibagi, ini adalah sama dengan tadi 12,2 dibagi dengan 16,43. Dapat angka ini. Ya. Nanti dilanjutkan semua, misalkan sampai di angka yang terakhir sini, yang ini 148 itu kita peroleh dari angkanya 24,3 dari data penjualan resminya, kita bagi dengan demand-nya. Kita bagi dengan rata-ratanya, maaf, 16,43 dari angka ini. Nah, kita dapatkan semuanya. Ya. Oke, jadi langkah pertama, langkah kedua sudah, kita lanjutkan dengan langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita cari seasonal hariannya. Jadi data yang ini kita rata-ratakan. Ya. Misalkan Senin, kita jumlahin semua, jumlahkan, nanti dibagi dengan 4. Sehingga dapatlah angka 0,98 ini. Kalau untuk hari yang Selasa, berarti kita rata-ratakan dari hari Selasa ini, yang Thursday ini. Dijumlahin, di rata-rata, dapatlah angka yang ini. Ya. Nanti dengan cara yang sama, saudara bisa menghitung sampai hari ke Jumat. Ketemunya 140 adalah rata-rata dari semua hari Jumat di sini. Oke, itu step yang ketiga. Jadi seasonal hariannya kita sudah tahu. Berikutnya, kita bisa membuat ramalan. Ya, ramalan. Jadi ramalnya adalah permintaan hariannya untuk hari Senin. Ya, kalau hari Senin itu tinggal kita kalikan 0,98, kita kalikan dengan rata-rata di sini. 16,43. Ya. Nah, nanti kalau dihitung nilainya, rata-rata hariannya, kalau menggunakan cara itu, kita dapatkan nih 16,62. Sekali lagi ini dapatnya adalah dari 0,98 kita kalikan dengan rata-rata keseluruhan 16,43. Dapat angka itu. Nanti kalau kita hitung ke ada hari yang lain, misalkan hari Jumat, dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari ini tadi 1,40 faktor seasonalnya kita kalikan dengan demand rata-ratanya. Yang ketemunya adalah demand rata-ratanya 16,43. 16,43, maka dapatlah 23,4. Oke, jadi ini adalah disebut dengan stationary seasonal series. Oke, apakah saudara sudah paham tentang metode
seasonal series ini ya. Silahkan saudara mengerjakan soal nomor 33 di buku teks 6 ya. Terima kasih, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya, seasonal yang ada tren naik atau tren turunnya. Terima kasih.